Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurul Azizah dengan NIM 18010250181. Saya dari kelas 6H PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai melestarikan sumber daya alam. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Untuk slide pertama, yaitu sumber daya dan keberlanjutan. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara dengan keragaman sumber daya alam yang melimpah, dengan dilewati oleh garis khatulistiwa yang menjadikan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga berdampak pada luasnya hujan tropis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, negara Indonesia memiliki banyak gunung api yang masih aktif, berdampak pada kesuburan tanah. Indonesia juga dihimpit oleh dua samudra, menambahkan keragamannya sumber hayati yang tersedia. Melimpahnya sumber daya alam yang tersedia belum banyak dimanfaatkan secara menyeluruh oleh berbagai pihak. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu, yaitu kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Faktor kerusakan lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Yang dimaksud dengan faktor alam yaitu kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup seperti membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, dan lain sebagainya. Berikut gambar dari faktor kerusakan lingkungan. Yang pertama ada gambar banjir, yang kedua gunung meletus, yang ketiga manusia membuang sampah sembarangan, dan yang keempat penebangan hutan secara liar. Kepentingan di negara ini termasuk juga yang sangat berperan penting, yaitu masyarakat, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Berikut fungsi AMDAL. Yang pertama, menjaga lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Yang kedua, menghindari konflik dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan. Serta yang keempat,
wujud tanggung jawab dalam mengelola lingkungan. Kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan adalah komitmen organisasi atau pemerintah terhadap undang-undang, peraturan, dan mekanisme kebijakan lainnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Beberapa kebijakan lingkungan yang digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 18 disebutkan bahwa yang pertama, setiap rencana, usaha, atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. Yang kedua, izin melakukan usaha atau kegiatan yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, dalam izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. PP nomor 27 tahun 1999 pasal 3 dalam PP tersebut pada ayat 1 disebutkan bahwa usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Contohnya di Bandung, Peduli Sampah Gunung, terinspirasi dari pegunungan Nepal yang mengharuskan para pendaki untuk membawa 8 kg sampah ketika turun gunung dan jika tidak maka akan dikenakan denda. Sekumpulan pemuda Bandung membentuk Trash Bag Community atau Komunitas Peduli Sampah Gunung pada tahun 2011. Komunitas ini berhasil menginspirasi warga untuk tidak hanya membuang sampah di gunung, melainkan juga di beberapa daerah di Bandung dan sekitarnya. Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru seringkali memberikan dampak yang buruk, berupa kerusakan lingkungan hingga menyebabkan terjadinya bencana. Sebagai makhluk yang berakal, sudah seharusnya manusia bisa merubah pola hidup yang lebih ramah agar tidak membahayakan dan merusak lingkungan. Beragam cara bisa dilakukan untuk bisa menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, tidak menebang pohon, banyak menanam pohon, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sebagai bentuk nyata agar bumi yang kita tinggali tetap bisa indah, lestari, dan nyaman untuk ditinggal hingga generasi-generasi selanjutnya. Untuk mewujudkan alam yang lestari membutuhkan kerjasama yang baik dari setiap orang. Perlu saling mengingatkan, baik secara langsung atau tidak, agar orang-orang di sekitar kita bisa menjaga lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.